Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Anjang Kusumanetra selaku Kepala Puskesmas Delengan, yang kami hormati Ibu Nova Astuti Rianawati, Sarjana Kesehatan Masyarakat selaku Kepala Tata Usaha Puskesmas Delengan, yang saya hormati Ibu Erna Indi Astuti, Sarjana Farmasi Apoteker selaku mentor dari petugas P3K atas nama Dian Rahmawati Alimada Farmasi. Puji syukur kita aturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita dapat melaksanakan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta. Hadirin yang berbahagia yang kami hormati, paparan kali ini akan disampaikan oleh Saudari Dian Rahmawati Alimada Farmasi dengan mengemukakan optimalisasi penggunaan Simeso di Puskesmas Delengan. Kepada Saudari Dian Rahmawati kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kerawuhannya Bapak Kepala Puskesmas, Ibu Nova Astuti Rianawati selaku KTU dan Mbak Irna selaku mentor. Saya langsung ke materi. Perkenalkan, nama saya Dian Rahmawati, NIM P3K 991 1204 2024 21 013, jabatan terampil asisten apoteker, tempat tanggalnya di Surakarta 4 Desember tahun 91. Rumah saya di Jalan Hasanuddin nomor 35 Purwosari. Lanjut, next. Yang pertama, bab 1 pendahuluan ada 3. Yang pertama latar belakang, yang kedua maksud dan tujuan, dan yang ketiga waktu dan tempat. Next. Yang pertama latar belakang, dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi tugas dan fungsi dan peran yang diperlukan adanya orientasi pengenalan nilai dan etika bagi P3K di instansi pemerintah Kota Surakarta. Terus yang kedua, latar belakang yang kedua yaitu pentingnya diketahui efek samping obat atau alergi di masyarakat, yang mengharuskan masyarakat lebih mawas diri. Terus yang kedua, maksud dan tujuan di sini. Yang pertama, maksud poin pertama mengenal nilai dan etika di instansi. Yang kedua, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar berakhlak. Melanjutkan tujuan, yaitu yang pertama pengenalan tugas dan fungsi ASN, yang kedua pengenalan nilai dan etika, yang ketiga pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat, lalu yang keempat mampu melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban P3K. Next. Waktu dan tempat pelaksanaan orientasi. Waktu mulai tanggal 16 Mei, pembukaan secara luring dan daring melalui media YouTube dan luring di Balai Kota. Terus tanggal 21 sampai 21 Mei sampai dengan 9 Juni pembelajaran mandiri atau melalui MOC, melalui LMS Solo Oasis. Yang
tanggal 10 sampai 13 Juni ada jadwal evaluasi akademik dan remedial melalui Soloasis. Terus yang selanjutnya tanggal 12 sampai 26 Juni ada orientasi tempat kerja, mentoring yang meliputi penyusunan laporan dan rencana kerja, dan serta hari ini ada seminar hasil laporan. Semua itu dilakukan bertempat di Puskesmas Jaingan Kota Surakarta. Next, yang bab kedua, nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta. Ada 2 poin di sini, visi Kota Surakarta dan misi Kota Surakarta. Next, yang pertama, visi Kota Surakarta yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Yang selanjutnya, misi ada 7 poin, yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata yang berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Selanjutnya yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang terakhir yang ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antarumat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Next, masuk ke bab yang ketiga, nilai dan etika organisasi. Next, di sini di Puskesmas Jaingan Kota Surakarta ada visi misi visi Puskesmas Jaingan yaitu menjadikan pusat kesehatan masyarakat yang efektif, efisien dalam memberikan pelayanan bermutu dan berkesinambungan sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Yang kedua, misi dari Puskesmas Jaingan yaitu bekerjasama bekerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mencegah dan mengurangi resiko kesehatan melalui gerakan masyarakat hidup sehat. Yang kedua, menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan masyarakat. Yang ketiga, mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Yang poin keempat, menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah dimanfaatkan dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan. Yang kelima, mengintegrasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan UKM dan UKP lintas program dan lintas sektor yang didukung oleh manajemen Puskesmas. Next, berikut susunan organisasi dan tata kerja Puskesmas Jaingan. Next, masuk ke bab 4, ada rencana kerja dan hasil kerja. Yang pertama, identifikasi isu. Pertama, alergi obat merupakan reaksi berlebihan dari sistem kekebalan tubuh atau sistem imun terhadap suatu obat yang digunakan. Yang kedua, reaksi ini muncul karena sistem kekebalan tubuh menganggap zat dalam obat tersebut sebagai bahan yang dapat membahayakan tubuh. Next, analisis isu. Yang pertama, seringkali pasien itu tidak selalu ingat kalau dirinya mempunyai alergi, sering lupa. Kadang karena tidak pernah periksa atau tidak pernah ke fasilitas kesehatan, jadi pasien itu tidak ingat gitu.
Terus yang kedua, di sini sering terjadi ada yang belum tercatat riwayat alergi atau pernah mengalami riwayat efek samping obat, misalnya seperti kemerahan atau yang gampang itu gatal-gatal gitu. Terus yang ketiga, seringkali petugas pemeriksa tidak mengetahui jika pasien mempunyai riwayat alergi sehingga akan terjadi misperesepan obat. Rencana hasil kerja yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor mengenai rancangan aktualisasi dari kasus yang pernah terjadi. Ada alergi obat yang mengakibatkan sampai upang. Terus dari dasar itu melakukan konsultasi dengan mentor agar mencetuskan untuk mengusulkan pembuatan form monitoring efek samping obat. Yang ketiga, menyiapkan materi, pertanyaan-pertanyaan, serta merancang form SIMESO. Yang keempat, sosialisasi dan aksi untuk penggunaan SIMESO di Puskesmas Dayengan. Yang kelima, melakukan optimalisasi penggunaan form SIMESO setiap akhir bulan untuk monitoring. Yang saya perkenalkan, ini SIMESO yang artinya Sistem Informasi Monitoring Efek Samping Obat. Di sini saya sudah membuat link untuk memudahkan pencarian form ini, yaitu s.id /SIMESO besar semua. Nah, ini yang dibuat. Alur pengisian SIMESO yaitu pertama, kita masuk ke browser, bisa ke Google, Mozilla atau yang lainnya. Bisa langsung diketik SID SIMESO sis.id/SIMESO. Terus yang kedua, berikut isi form yang dibuat. Yang pertama, pertanyaan yang pertama yaitu klaster pelapor. Di sini mencantumkan klaster karena di Puskesmas Dayengan sudah menganut konsep ILP, yaitu ada klaster di klaster 1 sampai klaster 5. Di sini saya tidak memasukkan klaster 1 karena klaster 1 masuk di klaster manajemen yang tidak berhubungan langsung dengan pasien. Terus yang saya masukkan di sini adalah klaster 2, klaster 3, klaster 4 dan klaster 5 atau lintas klaster. Di klaster 2 itu yang pelayanan anak dan ibu hamil. Klaster 3 di dewasa lansia. Yang di klaster 4 ada untuk pelayanan surveillance yang masih berhubungan dengan pasien dan masyarakat. Terus yang di klaster 5 ada lintas klaster di farmasi, poligigi dan laborat. Yang selanjutnya saya mencantumkan laporan bulan ini untuk memantau, yaitu setiap bulannya diharapkan adanya pengisian laporan ini. Terus ada nama petugas pelapor, terus nama pasien jika ada pasien yang terindikasi ada alergi atau kedapatan memiliki efek samping obat, terus nomor medis pasien jika ada
pasien yang terindikasi. Gunanya adalah untuk memudahkan pelacaan pasien jika terjadi reaksi alergi yang fatal. Terus usia pasien, terus next, jenis kelamin, laki-laki, wanita, hamil atau tidak hamil. Ini kan mengarah ke obat yang diberikan itu apa. Terus berat badan pasien juga ada pengaruhnya. Terus nomor HP telepon pasien yang bisa dihubungi untuk memudahkan yang seperti sebelumnya, pelacaan pasien jika ada reaksi alergi yang berlebihan. Terus di sini ada apakah keluhan yang dilaporkan pasien kepada petugas pelapor. Misalnya saja ketika ada pemeriksaan di klaster, dari petugas klaster bisa menanyakan apakah pernah mempunyai riwayat alergi atau sudah pernah minum obat terus ada alergi. Jadi bisa disampaikan di sini agar memperjelas di riwayat pasien. Terus selanjutnya, terus apa ada alergi, riwayat alergi obat sebelumnya, ini ya atau tidak. Terus jika ya, jika ada alergi obat, sebutkan nama obatnya. Ini kan untuk memperjelas ya, edukasi dari petugas ke pasien biar mudah untuk mencari riwayat alergi. Terus obat apa yang dicurigai, misalnya ini ketika pasien tidak mengetahui dia alergi dari obat yang mana. Contohnya ketika di satu pasien itu dia dapat beberapa obat, jadi mendapat kemungkinan obat yang bisa menyebabkan alergi. Terus yang selanjutnya, adakah pertanyaan yang ingin disampaikan ke petugas farmasi? Ini berupa pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh petugas farmasi. Next, di sini saya menampilkan di simbus itu juga ada riwayat alergi. Contohnya ini ada alergi obat. Pasien ini alergi antibiotik sulfa. Dicatatkan di simbus sebagai pengingat bahwa pasien tersebut sudah pernah memiliki alergi dan untuk memeriksa agar menjadi warning bahwa pasien ini tidak boleh diberikan obat tersebut. Next, ini Simeso sudah pernah disosialisasikan dan sebelumnya di Minilo kemarin sudah pernah disosialisasikan kepada teman-teman di Puskesmas Dayengan bahwa untuk mengisi Simeso dan ini di bulan April itu tidak ada laporan nihil. Terus next, ini dokumentasi respon dari Simeso setelah Minilo kemarin. Ini ada 2 laporan. Yang pertama pas bulan Januari dan bulan Mei. Ini sudah ada, memang datanya belum lengkap karena mungkin tidak menyangkut rekam medis. Jadi ini seharusnya kalau bisa lengkap, diharapkan bisa menambah informasi. Oke, next. Untuk selanjutnya, rencana kerja menengah di tahun pertama untuk mengefektifkan penanggung jawab klaster untuk pengiluman form Simeso setiap akhir bulan sebagai evaluasi laporan monitoring efek samping obat. Terus yang di tahun kedua tetap sama,
melanjutkan pengisian form di setiap bulan. Tahun ketiga juga sama, tahun keempat juga sama. Terus yang di tahun kelima nanti akan dilakukan evaluasi form Simeso ini apakah berjalan atau tidak. Oke, terus next, kesimpulan di sini berdasarkan kegiatan dan evaluasi dari pelaksanaan aktualisasi ini, melakukan bimbingan dengan metode di Puskesmas Jayangan, diambil kesimpulan dengan adanya form ini dapat menjadi alat pemantauan laporan efek samping obat dan alergi yang ada di Puskesmas. Lalu diharapkan juga bisa membantu mengingatkan pasien ataupun petugas agar tidak terjadi masalah efek samping obat ataupun timbulnya alergi obat di pasien. Yang ketiga, ASN senantiasa memegang teguh nilai-nilai dasar profesi ASN, menjadikan motivasi dalam peningkatan kualitas mutu pelayanan kepada masyarakat. Saran ini bagi saya, setelah mengikuti kegiatan ini diharapkan mampu menerapkan nilai dasar ASN, yaitu berakhlak dan memberikan pelayanan terbaik yang kepada masyarakat. Yang kedua, bagi OPD Dinas Kesehatan, yaitu untuk mengikuti kegiatan ini, peserta mampu memahami tugas pokok dan fungsinya, dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan pada unit kerja di Puskesmas Jayangan. Next. Sekian paparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Dian. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin dan juga pemirsa di layar digital, hasil orientasi pegawai telah disampaikan, merupakan starting point dalam memahami nilai dan etika sebagai aparatur yang profesional di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Acara selanjutnya yaitu acara yang tidak kalah menarik, yakni penyampaian arahan. Yang pertama dari Ibu Mentor, mari kita sambut dengan hangat Ibu Erna Indri Astuti. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillahnya hari ini kita bisa berkumpul di Aula Puskesmas Jayangan dalam rangka mendengarkan paparan rencana aksi dari teman-teman P3K. Untuk Mbak Dian, rencana aksinya adalah optimalisasi penggunaan Simeso di Puskesmas Jayangan. Hal ini cukup selaras ya dengan visi dan misi dari baik di Kota Surakarta maupun visi misi dari Puskesmas Jayangan sendiri, yaitu memberikan pelayanan yang bermutu dan berkesinambungan. Mengapa demikian? Karena seperti yang kita tahu, salah satu sasaran dari apa yang disebut bermutu itu salah satunya yang diangkat adalah keselamatan pasien, dan salah satu sasaran dari keselamatan pasien itu adalah penggunaan obat yang aman. Sehingga kita harus senantiasa untuk berupaya secara berkelanjutan mengupayakan bagaimana pasien itu mendapatkan obat yang aman, baik dari segi yaitu tadi ya, biar tidak terjadi efek samping atau kejadian alergi obat. Dari paparan yang panjenengan sudah sampaikan tadi, saya ingin bertanya yang pertama terkait dengan judul optimalisasi penggunaan Simeso. Yang namanya optimalisasi berarti sebelumnya sudah ada namun belum optimal, katanya. Nah, menurut Anda menurut Anda apakah apa itu nama? Nah, kalau yang dulu itu
panjenengan jelaskan, panjenengan sampaikan ke sini biar kita semua tahu kalau dulu itu seperti apa, sehingga Anda perlu mengoptimalkan lagi apa itu si meso yang sudah berjalan dulu. Kemudian kan jangan evaluasi itu hasilnya ternyata belum optimal. Dengan rencana aksi ini seperti apa nantinya biar bisa optimal si mesonya itu. Kemudian yang kedua, kan ini sudah dilaksanakan nih, ya, sudah melakukan sosialisasi, kemudian sudah dilakukan trial error yang mestinya. Nah, dari hasil tersebut, kendala apa yang Anda hadapi dan upaya apa yang panjenengan lakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Kemudian yang ketiga, si meso itu salah satu upaya untuk mencatat atau mengumpulkan data kejadian yang tidak diinginkan. Kalau misalnya itu terjadi, kalau nggak terjadi nanti laporannya nihil. Nah, nanti kalau ternyata ada kejadian, itu langkah apa yang kemudian dari itu kan yang namanya catatan kan cuma catatan lapor gitu. Terus apa yang harus Anda lakukan? Apakah cuma sekedar sebatas nyatet aja atau ada tindakan lebih lanjut dari si meso tersebut? Demikian. Monggo silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama tadi, sebelumnya ini kan pernah ada form juga, tapi form tersebut adalah untuk pasien. Ya, dulu pernah Mas Galau kalau tidak salah, judulnya si Mas Kepo. Itu form tersebut diberikannya kepada pasien. Ya, terus yang saya buat ini adalah lebih ke petugas klaster untuk lebih apa dari dua sisi. Yang form yang dulu ada yang dari pasien, dan yang saya buat ini adalah untuk petugas agar kita bisa saling mengingatkan dari dua sisi. Di petugas juga diingatkan, di pasien juga diingatkan, karena efek samping obat atau alergi ini reaksinya itu kadang cepat. Jadi kalau udah minum obat kadang tidak sampai 5 menit bisa berakibat sesek dan bisa bisa sampai fatal dan meninggal. Jadi walaupun kadang sering disepelekan, kepinginnya kan kalau kita dari farmasi itu ngasih obat itu aman-aman aja, mesti dikasih obat sembuh, bukan dapat obat terus tambah sakit gitu. Ya. Jadi dengan adanya ini dari kedua sisi, bisa dari petugas pelayanan dan yang untuk form yang sebelumnya dari pasien gitu. Kedua lagi, Apa kendala-kendala yang ada dijumpai? Kendala yang dijumpai karena ini kan baru masih berjalan gitu. Jadi nanti kedepannya setiap akhir bulan itu pasti akan saya infokan di grup untuk pengisian. Jadi untuk mengkomunikasikan ke teman-teman juga penanggung jawab klaster agar ketika bertemu pasien jangan lupa menanyakan, Pak, Ibu, pernahkah ada yang dirasakan setelah meminum obat apapun? Nah, biar lebih untuk persiapan obat juga lebih baik dan maksimal.
kalau kemudian tiba-tiba kalau gejala aja oke, nggak masalah, tapi kalau ada laporan langkahnya seperti apa? Oh ya, nanti kalau laporan nihil kan kita kalau nihil kan aman, tidak apa-apa. Tapi ketika ada laporan untuk jika ada alergi obat, nanti kita kumpulkan, misalnya contohnya saja alergi amoxicillin, seperti dulu ada alergi penisilin. Nanti data tersebut kita kumpulkan, terus nanti saya laporkan ke apoteker untuk ditindaklanjuti dan dilaporkan ke Balai POM bahwa zat aktif ini menimbulkan reaksi alergi, agar kita memberikan ke Balai POM yang lebih berwenang untuk mengatasi menindaklanjuti tentang obat tersebut. Ya. Selanjutnya kepada Dr. Ajeng Kusmanetra selaku Kepala Puskesmas, waktu kami persilakan untuk memberikan arahan sebagai perbaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, kami mengucapkan selamat pada Mbak Dian sudah sampai di fase akhir ya. Kita sudah seminar hasil laporan orientasi P3K. Kedua, kami mengucapkan terima kasih atas pengambilan judulnya, optimalisasi penggunaan sinergi jaringan. Judulnya itu optimalisasi. Optimalisasi itu berarti sebelumnya sudah ada dan kita optimalkan, kita tingkatkan gitu ya. Jadi tadi seperti sudah disampaikan Mbak Erna dan juga sudah dipaparkan tadi ya. Yang pertama tuh kita sudah ada ya di form di siklus ada inputan dan untuk petugas medisnya untuk input terkait dengan efek samping obat. Terus yang kedua juga dulu sudah Mas Galuh itu sudah bikin si Mas Kepo itu sampai sekarang masih ada ya, cuman kayaknya di websitenya Puskesmas itu sudah hilang formnya. Kalau duluan di website itu nempel formnya itu, jadi orang kalau ngisi kan yakin tuh, oh ini website resmi dari Puskesmas. Tapi sekarang kemarin datanya setelah lama downnya itu websitenya itu begitu diperbaiki kok terus jadi nggak ada. Terus sekarang muncul Sineso ini, walaupun ya ini saran ya untuk optimalisasi, karena kalau petugas medis dia sudah ngisi di situ terus adalah harus diisi lagi, itu jadi terlalu banyak formnya yang harus diisi. Saya nggak tahu ya, maksudnya apakah bisa dari akunnya apotek itu dia bisa buka rekapan terkait dengan form efek samping yang sudah diisi tugas medisnya atau enggak. Nanti tolong dicek, kalau misalnya memang bisa mungkin kita bisa optimalkan dari sana aja. Dan yang kedua mungkin ya tetap harus diingatkan sih, maksudnya setiap bulan kan kadang petugas itu ya ada tapi nggak diinput, atau mungkin efek sampingnya nggak begitu berat akhirnya juga nggak diinput, bisa juga. Karena kan kalau nggak sampai misalnya dia ada kondisi shock polemik atau yang lainnya, efek sampingnya nggak sampai berat gitu, mungkin juga nggak, mungkin pasiennya malah nggak lapor, nggak cerita, nggak apa, itu nggak diinput ke simpus atau ke Sineso ini. Jadi tetap harus diingatkan, termasuk sudah pasiennya di saat pemberian obat juga diminta untuk ngisi kalau ada efek sampingnya. Dulu malah kita setiap pasien kita WA ya, kita sistem WA ini juga belum bisa diaktifkan lagi. Terus yang terakhir ini tadi kan sudah saya sampaikan dari pertanyaan Mbak Erna tadi, sudah dijawab juga kalau ternyata memang betul efek sampingan kita laporkan ke Badan POM. Badan POM itu juga punya pedoman, jadi yang di input di sana itu
apa aja itu tolong dilihat lagi dengan EMESO dari Badan POM itu liputannya apa aja itu tolong dicocokkan. Jadi jangan sampai nanti terus mayai lapor ternyata ada data yang nggak muncul gitu. Kalau nggak salah sampai nomor batch obatnya terus sediaannya apa itu kan harus diinput juga ke Badan POM. Ya itu tambahan dari saya. Terus sekali lagi terima kasih dan selamat Mbak Dian. Kami persilakan Mbak Dian untuk menanggapi. Sebelumnya terima kasih Pak Dokter untuk yang pertanyaan apakah pasien sudah masih memiliki alergi obat atau tidak, itu di SOP farmasi selalu mengingatkan. Jadi setiap menyerahkan obat pasti ditanya apakah Bapak Ibu punya alergi obat atau tidak. Jadi sebelum menyerahkan itu kami selalu menanyakan apakah punya alergi obat atau tidak. Kan di garda terakhir ya Pak Dokter, sebelum pasien pulang biasanya kan selalu dapat obat. Nah itu kalau pas dapat obat pasti kita tanya. Terus yang kedua nanti akan saya tindak lanjuti untuk yang berdebat EMESO yang di BPOM, nanti akan saya sandingkan dengan form EMESO ini, nanti untuk kelanjutannya akan saya perbaiki. Nih, baik Mbak Dian, untuk selanjutnya mungkin kita akan simak bersama tambahan dari Ibu Nova mungkin nih. Ya, kepada Ibu Nova selaku Kasubagti Puskesmas Jaya kami persilakan. Terima kasih Mbak MC bahwa acaranya subur dari siang tadi ya. Oh bergantian. Ya. Mohon izin Pak Andan, saya hanya menegaskan saja apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Mentor maupun Bapak Kepala Puskesmas. Kuncinya apa yang sudah dibuat dimulai, sebenarnya bukan mulai ya, melanjutkan ya, harus dibuatkan lagi. Dan untuk segera setelah selesai kegiatan ini segera susun kerangka acuan kerjanya sudah ada. Ya, karena dengan kerangka acuan kerja ini karena sedang hangat-hangatnya KAK, sehingga ini kami bawa ke sini karena dari KAK itu akan terlihat siapa saja petugas yang berperan atau terlibat dalam sistem monitoring ini. Ya, itu karena kita itu kendalanya kalau namanya sistem monitoring itu bagaimana mengupayakan agar sistem monitoring itu ya berkelanjutan, long lasting, itu yang sulit, konsistensi dan sebagainya. Apalagi kalau tadi dari paparannya Mbak Dian, saya rasa sistem monitoring ini juga masih semi digital ya, belum yang full digital, di antara manual dan digital gitu ya. Dan yang kedua, selain dari kerangka acuan kerja, apakah sudah ada disiapkan SOP-nya? Ya, sebenarnya tadi ini adalah momen yang sangat baik untuk menjelaskan, jadi salah satu bahan untuk paparan sehingga akan terlihat alurnya bagaimana sih sistem monitoring ini harus bekerja, sehingga terlihat bahwa memang sistem ini bisa berjalan dengan optimal ya. Tapi saya rasa tadi terlupa atau bagaimana untuk dijelaskan ya untuk alurnya ya. Ini nanti PR-nya susun untuk kerangka acuan kerja dan SOP-nya. Kemudian yang kami tangkap, kalau kita punya SIMAS Kepo yang itu sasarannya atau istilahnya respondennya ya, itu adalah pasien. Tapi untuk si MESO ini yang berlaku itu istilahnya mengisi, itu ada petugas ya. Nah ini mungkin nanti menjadi satu tantangan tersendiri agar sistem monitoring ini juga berjalan dengan lebih optimal.
apakah sudah dipastikan bahwa semua tenaga kesehatan punya satu kemampuan dalam apa istilahnya Pak Dokter ya, mendeteksi bahwa ini tuh merupakan efek samping obat. Nah, sehingga ini mungkin dari nanti bisa dimasukkan jadi apa ya, saran di kesimpulan ya RTL-nya. Salah satunya ada pengusulan, dan nanti ini tentunya pihak Puskesmas pun juga akan ikut mendukung, memberikan support apabila memang ada usulan-usulan pelatihan pengembangan kompetensi yang terkait dengan efek samping obat. Itu mungkin tambahan dari saya, Mbak Dian, dan sekali lagi Mbak Dian juga dengan teman-teman yang lain sukses, dan harapannya benar-benar apa yang sudah ditampilkan ini dan sudah dilalui orientasi ini membawa satu tidak hanya hasil kerja tapi dampak yang lebih jauh, yaitu pengembangan, bahwa ini kan temanya orientasi pengenalan nilai dan etika. Jadi ada tentunya harapannya ada perbaikan tidak hanya pada nilai kinerja tapi juga pada etika kerjanya. Itu terima kasih, dan sekali lagi selamat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kembali kepada Saudari Dian untuk memberikan tanggapan. Sebelumnya terima kasih Bu Doka. Kemungkinan untuk harapannya dari FOMI ini daripada nanti ke depannya kan ada double entry, kemungkinan nanti untuk pengembangannya Sineso ini bisa diaplikasikan, dimasukkan ke siklus untuk menambahkan ini, jadi kan bisa untuk apa, agar sejalan. Jadi teman-teman juga nggak keberatan untuk mengisi, dan karena siklus kan sudah kita pakai juga sebagai sistem informasi manajemen Puskesmas. Kedepannya kan semoga bisa dari Sineso ini bisa diaplikasikan ke siklus, untuk pengembangan siklus juga saran dimasukkan ke siklus gitu Bu. Iya, alhamdulillah, terima kasih. Berikutnya mungkin ada tambahan dari teman-teman pegawai. Baik, alhamdulillah, sebelum saya tutup, kami mengajak pemirsa aparatur sipil negara untuk semangat menjunjung nilai core value ASN agar terwujud pencapaian visi yang prima. Berikut dari kami, semoga kegiatan siang hari ini bermanfaat dan membawa berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.